Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah kita mendapatkan usia yang sampai hari ini, ya, usia yang pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk tetap hidup, dan mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ya, kita tadi mulai jam 3.30 dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sunnah tahajud bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi beberapa rangkaian tadi mudah-mudahan nanti jika memungkinkan kita secara rutin, ya, baik setahun sekali, 2 tahun sekali, atau sebulan sekali, ataupun berapa kali, nanti tinggal kita barangkali nanti akan diprogramkan oleh DKM. Mudah-mudahan kita secara rutin, ya, bisa melaksanakan secara bersama-sama. Kenapa harus bersama-sama? Karena barangkali kalau sendiri rasanya berbeda, motivasinya berbeda, ya. Tarawih sebaiknya memang kalau memungkinkan sendiri, tetapi berbeda kalau dilaksanakan berjamaah, ya. Kalau sudah terbiasa sendiri, sholat sunnah itu kan bagusnya sendiri. Tetapi kalau yang tidak terbiasa memang butuh motivasi, sehingga perlu dilaksanakan bersama-sama untuk memotivasi kita. Sengaja, ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ada beberapa ibadah sunnah, bukan hanya sholat tahajud saja. Makanya rangkaiannya sedikit banyak dengan sunnah-sunnah yang berbeda. Mulai dengan tahajud, ya. Terus di situ ada juga sujud tilawah, ya. Kenapa dimasukkan? Barangkali kalau sendiri sujud tilawah motivasinya berbeda, sehingga sengaja dimasukkan. Ada bacaan sujud tilawah supaya kita yang mungkin jarang atau mungkin untuk melakukannya mungkin cukup berat sendiri, kita masukkan, ya, sujud tilawah. Terus juga kita melaksanakan baca Quran, ya, barangkali ini memotivasi kita menghadapi bulan Ramadan walaupun mungkin sebentar, ya. Juga nanti ada zikir tadi, ya. Terus juga ada sholat fajar. Sholat fajar itu adalah sholat sunnah qabliyah, ya, dan itu hikmahnya luar biasa, ya. Dalam beberapa hadis yang sahih, ya, sholat fajar ini sangat dianjurkan sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga salah satu amalan Nabi dalam hadis yang sahih, di beberapa hadis, salah satunya yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, bahwa Nabi kalau habis sholat fajar, Nabi, ya, pernah melakukan, ya, untuk berbaring, merebahkan badannya, ya, miring ke sebelah kanan. Ini tentu jarang dilakukan. Jadi sesudah sholat fajar, jadi sesudah sholat sunnah qabliyah, Nabi rebahan, ya, ke sebelah kanan. Tetapi memang Nabi tidak melakukan di dalam masjid. Jadi Nabi karena rumahnya memang bersebelahan dengan masjid, di beberapa hadis Nabi ketika habis sholat sunnah, ketika sudah azan, habis azan sholat sunnah fajar, habis sholat sunnah fajar, Bilal memanggil Nabi karena akan mengumandangkan iqamah. Jadi sebelum iqamah. Tetapi karena kita jaraknya pendek dan mungkin kita dilaksanakan di masjid, barangkali paling tidak kita pernah, ya, sesekali melaksanakan ibadah sunnah seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Dan ini hadisnya sahih, bisa ditemukan misalkan di Riyadhus Shalihin, ya, hadis dari Bukhari Muslim, atau mungkin kitab-kitab hadis lain, karena ini hadisnya sahih. Dan mungkin beberapa ibadah sunnah lain, dan sengaja di referensi saya cantumkan hadis-hadis yang sahih saja supaya tidak ada perbedaan pendapat, supaya tidak ada khilafiyah di situ. Dan mudah-mudahan nanti hadirin yang dirahmati Allah, nanti pasca kajian kita barangkali bisa silaturahim. Habis itu barangkali nanti ada sholat duha. Sholat duha karena
sholat duha mungkin bisa dilaksanakan di rumah nanti ataupun di sini, karena pada dasarnya sholat sunnah itu ya juga Nabi menganjurkan bahwa rumah kita juga ya dipakai digunakan untuk sholat. Salah satu yang dianjurkan oleh Nabi adalah sholat sunnah. Karena kalau sudah sholat wajib, Nabi menganjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Dan insya Allah nanti yang berkenan mau bekam silakan nanti ke rumah saja, berbekam mungkin mengambil titik-titik sunnah saja. Dan saya juga menganjurkan barangkali mau memanah sekedar melesatkan satu anak panah saja ya, sifatnya memang ya kita niatkan untuk sunnah Nabi lah menghadapi bulan Ramadan, hanya sekali saja tidak apa-apa. Setelah itu mungkin mau sekedar barangkali mau menambah silakan, tapi minimal kita barangkali kalau ada waktu silakan sekali saja mungkin melepaskan anak panah sebagai diniatkan kita ini adalah sunnah yang memang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian pada pagi hari ini saya ingin awali dengan membaca surah Asy-Syu'ara ya, ayat 88 dan ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, biqalbin salim. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi pada akhirnya nanti di akhirat nanti kita bawa anak-anak, harta kita semua tidak ada yang berguna kecuali ya bahwa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Lalu makna dari qalbin salim, karena nanti ada qalbin biqalbin marid. Ya, qalbin marid itu hati yang sakit. Jadi salah satu ya keadaan di mana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya harta yang kita miliki sudah tidak ada berguna lagi, anak-anak sudah tidak berguna lagi. Maka yang kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ya adalah biqalbin salim. Yang akan kita bawa adalah hati yang selamat. Hati yang selamat ya para ulama mengatakan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang ulama salah satunya adalah Ar-Razi. Beliau ya menjelaskan bahwa qalbun salim yang dimaksud dalam ayat ini adalah hati yang sehat. Dalam artian terhindar dari segala penyakit hati seperti kemaksiatan, ya, kebodohan, perilaku-perilaku yang buruk, ya. Bukan hanya terhindar dari penyakit kemusyrikan dan kemunafikan. Sehingga orang yang tidak mempunyai qalbun salim, ya, menurut ya Ar-Razi ini adalah sebaliknya adalah qalbun marid, orang yang mempunyai hati yang sakit. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita telah mengenal ya beberapa hal ya yang berkaitan dengan yang menyebabkan hati kita menjadi sakit. Dan tentu Allah pun berfirman dalam beberapa ayat bagaimana supaya hati kita tetap diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalam surah Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam firman-Nya, siapa yang berpaling dari zikir maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi salah satu yang membuat hati kita menjadi tenang, yang menjadilah hati kita menjadi lapang, salah satu penyakit hati ya,
supaya kita bisa mengobati penyakit hati, kata Allah, salah satunya adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu salah satu zikir mengingat Allah adalah membaca Al-Qur'an. Salah satu zikir kepada Allah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Misalkan dalam hadis yang sahih, ya, salah satunya istighfar yang terpendek adalah Astaghfirullahaladzim. Makanya dalam rangkaian pagi hari ini, ya, kita mencoba berzikir tadi ya minimal 10 menit misalkan ya, supaya membiasakan diri kita dengan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tentu zikir-zikir yang lain banyak. Itu salah satu zikir yang memang sahih. Dan dalam hadis bahwa Nabi minimal 100 kali untuk mengucapkan istighfar. Oleh karena itu kita jangan lepas ya untuk mengucapkan istighfar setiap saat. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa riwayat yang barangkali menjadi teladan untuk kita semua. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr bin As yang mengikuti sahabat Ansar. Sahabat Ansar ini penasaran dengan amalnya yang disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga. Jadi ada salah satu sahabat Nabi yang oleh Nabi disebutkan ini adalah salah satu penghuni surga. Sampai sahabat ini mengikuti sahabat Ansar ini selama 3 hari berturut-turut. Pengen tahu amalan apa sih kok sampai Nabi menyebutnya ini sahabat disebut ahli surga. Jadi orangnya ya, orang ini, sahabat ini sudah disebutkan oleh Nabi sebagai penghuni surga, padahal masih hidup sahabat ini. Ada sahabat yang penasaran mengikuti sampai 3 hari berturut-turut, amalan apa ternyata yang dilakukan. Kenapa Nabi sampai ya menjelaskan bahwa ini salah satu penghuni surga. Ya, setelah diikuti, ya, ternyata sahabat ini adalah salah satu sahabat yang tidak pernah menyimpan hasad dan tidak pernah di dalam hatinya juga tidak ada hasad, tidak ada hasud selama hidupnya. Jadi sahabat ini tidak pernah menyimpan kebencian kepada orang lain. Jadi keistimewaannya salah satunya adalah itu. Jadi ketika ada orang yang menzoliminya, ketika ada orang yang membencinya, sebelum orang itu meminta maaf, dia sudah memaafkan. Ini luar biasa. Ini kalau kita kadang-kadang, kalau orang udah zolim sama kita, udah salah sama kita, ya, kalau belum minta maaf, kadang-kadang nunggu. Nah, kalau dia minta maaf, saya maafin. Udah salah nggak mau minta maaf, ngapain dia maafin? Ya. Tetapi sahabat ini tidak. Ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini tidak. Ada sahabat Ansar ini justru sebelum meminta maaf orang yang berbuat salah sudah dimaafkan. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Bahkan selalu memaafkan siapapun yang telah berbuat salah kepadanya. Ini luar biasa. Dan barangkali ini salah satu yang perlu kita teladani bersama. Jadi hatinya selalu bersih, punya qalbun salim. Jadi dengan keimanan kepada Allah, dia selalu ingin membersihkan apapun yang membuat hatinya tidak nyaman, hatinya tidak bersih. Ya. Tentu ini perlu kita contoh ya. Dalam kehidupan kita seringkali kita ada persinggungan ya, ada kesalahan, saling bersinggungan dalam berbagai hal, dengan bertetangga dengan demikian, ya. Berteman juga dengan demikian. Kadang-kadang kakak adik ya walaupun sudah sama-sama keluarga juga demikian. Kadang-kadang ibu dan anak sudah sama-sama keluarga juga demikian. Ada lagi anaknya tersinggung karena disampaikan dengan kata-kata yang kurang tepat. Ibunya juga sering tersinggung, mungkin anaknya yang tidak nurut dengan ibunya, padahal ibunya masih sehat dan sebagainya. Barangkali ini perlu dicontoh, sebelum orang meminta maaf dia sudah memaafkan duluan. Nah ini yang parah, kadang-kadang udah minta maaf kagak dimaafin juga ya, ini Masya Allah ya. Ini barangkali jangan sampai terjadi. Kalau kita mampu memaafkan terlebih dahulu sebelum orang meminta maaf kepada kita ya. Hadirin yang dirahmati Allah,
Berikutnya hadis yang kedua, ini supaya kita terhindar dari salah satunya ya, hati kita yang sakit ya. Salah satunya ada sebuah hadis ya. Ketika kita disampaikan oleh Nabi, ketika kita menaungi ya, kita merenungi ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun ada orang yang berinfak kata Nabi, satu gunung Uhud emas tidak akan diterima oleh Allah sampai ia menerima mengikuti ya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin rahimakumullah, hikmahnya adalah bahwa hadirin, bahwa pada dasarnya ketika kita berinfak, kita mempunyai harta, kita bersedekah ya, kita mempunyai harta bersedekah. Salah satu yang diterima oleh Allah adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kepada Allah yang perlu kita jaga. Jangan sampai hati kita ya ada hasad, ada iri, ada dengki, ada penyakit kesyirikan, ada kemunafikan dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin menginginkan qalbun salim, menghadap kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang sehat ya, maka salah satunya sifat-sifat yang buruk ada pada diri kita, kita usahakan kita hilangkan. Kita hilangkan semua sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Makanya salah satu upaya yang bisa dapat lakukan adalah sebisa mungkin, semampu kita ya, mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari hal-hal yang kecil, ibadah-ibadah sunnah yang Nabi perintahkan kita lakukan. Mulai dari perbuatan, perkataan ya, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, usahakan kita lakukan semampu kita. Tentu bisa jadi kita untuk melaksanakan tahajud setiap hari berat. Berarti laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ketika kita akan tahajud pun Rasulullah SAW ketika tahajud bukan dari banyaknya rakaat, misalkan kualitas ya lama ya, kualitas dari tahajud itu sendiri. Rasulullah ketika membaca ayat-ayatnya panjang, sujudnya lama. Tetapi kita tentu bukan berarti kita harus mengikuti semuanya kalau kita tidak mampu. Ya. Bisa jadi kita berdiri lama nggak kuat. Makanya kalau kita ingin mengikuti Rasulullah ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita ingin bangun berdirinya lama ya, kalau memang kita sudah tidak kuat lama bawa kursi misalkan ya, misalkan nggak apa-apa ke masjid atau di rumah sholat tahajud pakai duduk di kursi. Ketika berdiri lama kita sudah mulai pusing. Kalau ternyata kita ingin membaca ayat yang panjang tapi hafalannya sedikit, ya hanya juz 30, ingin yang agak panjang. Ya kita membaca Quran, bawa mushaf, siapkan mushaf di depan kita. Kalau memang kita ingin membaca ayat-ayat yang panjang tapi kita belum hafal, demi kita ingin melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapkan duduk di kursi karena memang kita tidak mampu berdiri. Bahkan di hadis yang pernah saya sampaikan, ya sahabat karena ingin melaksanakan tahajud tapi dengan kemampuan fisik yang tidak prima, ya, sahabat sampai begitu bangun dari sujud saja harus pegangan tali, pegangan benda yang ada di sekelilingnya. Saking tetap ingin melaksanakan sholat tahajud dengan keterbatasan fisik yang berat. Ya, kalau mungkin kita fisiknya masih kuat, ya tidak perlu pegangan dinding, tidak perlu pegangan tali. Ketika kita membaca ayat pun tidak perlu kita duduk. Tetapi bagi yang tentu dengan keterbatasan fisik, tidak mengapa kita duduk ya. Karena memang sudah tidak kuat berdiri. Tidak mengapa kita mungkin membaca mushaf langsung karena kita keterbatasan hafalan kita sedikit. Begitu ke sujud sampai dengan salam. Tetapi hadirin dirahmati Allah, sebisa mungkin kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kecil yang disunahkan oleh Nabi. Duha ya. Barangkali kita sulit melaksanakan tapi sesekali. Tentu kalau memang kita mampu, niatkan selalu untuk sholat duha. Makanya hadirin dirahmati Allah, ya, kita menjelang bulan Ramadan, nanti ada beberapa ibadah yang barangkali kita jarang melaksanakan. Misalkan kalau baca Quran biasanya jarang dilewatkan. Ya, kita dengan berbuka dengan yang manis-manis gampang gitu laksanakan. Tapi salah satu misalkan i'tikaf di masjid.
Itikaf ini salah satu yang berat. Nabi dalam berbagai kesempatan di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Aisyah ya, itu Nabi melaksanakan iktikaf di masjid 10 malam terakhir. Wah, ini kan berat. Waduh, 10 hari. Tetapi minimal semampu kita, kalau kita mampu 1 kali saja ya alhamdulillah. Kalau kita mampu 2 kali ya alhamdulillah. Lalu bagaimana? Kan Nabi itu ya sampai pagi. Ya kalau kita mampunya 1 jam ya 1 jam, 2 jam ya 2 jam. Dan ada syarat apa namanya, ketentuan-ketentuan itikaf yang sebaiknya kita lakukan, mulai dari niat. Terus itikaf itu juga bagaimana nanti itikaf terus ngantuk, bagaimana kita mengatasinya, sehingga kita mungkin ada cara-cara khusus bagaimana kita bisa melaksanakan itikaf. Terus nanti kita berhenti melaksanakan itikaf, kita niat lagi, wudhu lagi, mungkin kita istirahat, ada jeda, kita niat lagi dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan nanti ya tadi sempat ngobrol dengan Pak Kosasi ya, Ketua DKM. Mudah-mudahan kita tahun ini bisa itikaf ini juga dikoordinir gitu ya. Untuk apa? Memotivasi kita. Karena berbeda kalau sudah berjamaah. Berdoa yang bagus berdoa sendiri. Tetapi seringkali bahwa kalau yang tidak terbiasa berdoa sendiri, tidak hafal bacaannya, perlu dimotivasi dengan berjamaah. Makanya imam memimpin bacaan doa. Tapi kalau semuanya sudah hafal bacaan doa, ya tidak perlu dipimpin, ya baca doa sendiri-sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan jamaah ini untuk membaca doa tidak terbiasa, tidak banyak hafal bacaan doa bahasa Arab, sehingga imam memimpin bacaan doa. Tujuannya untuk memotivasi supaya kita berdoa. Jangan sampai habis sholat langsung pulang. Habis sholat tidak zikir, habis sholat tidak baca doa, habis sholat langsung pulang. Karena memang itu tujuannya memotivasi. Tetapi kalau sudah jamaah sudah hafal semua zikirnya, bacaan doanya, tentu tidak perlu lagi dipimpin oleh imam. Tetapi tentu masyarakat kita, masyarakat Indonesia juga masih perlu dimotivasi sehingga habis sholat zikirnya sedikit disuarakan supaya jamaah yang tidak hafal termotivasi, nggak langsung pulang, zikir dulu. Habis zikir imam memimpin bacaan doa supaya apa? Nggak habis zikir nggak langsung pulang. Karena yang tidak hafal tentu yang dibantu oleh imam untuk membaca doa. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu mudah-mudahan dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan, ya, kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya usia kita sampai kepada bulan Ramadan, dan dalam rangka supaya hati kita dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita mempunyai qalbun salim, mudah-mudahan hati kita selalu bersih. Salah satunya adalah dengan kita melaksanakan ya ibadah-ibadah sunnah yang barangkali jarang kita laksanakan. Makanya mudah-mudahan ibadah-ibadah apa yang jarang kita laksanakan. Tentu kalau kita berpikir, kenapa sih Nabi habis sholat fajar kok Nabi rebahan? Walaupun Nabi tidak menjelaskan hikmahnya apa, manfaatnya apa, kita ikutin Nabi sebagai bentuk bahwa kita beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasul Allah. Pasti ada hikmah di balik itu yang kita ikuti. Kenapa sih kita harus olahraga memanah? Nabi tidak jelaskan hikmahnya apa saja. Kita ikutin, insya Allah ada hikmah di balik itu. Tidak semua sunnah-sunnah Nabi jelaskan hikmahnya. Walaupun ada beberapa sunnah yang Nabi jelaskan hikmahnya. Tapi insya Allah ya semua pasti ada hikmahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan pada kajian pada pagi hari ini dalam surah Asy-Syu'ara ya, tadi dijelaskan bahwa harta dan anak-anak kita pada akhirnya tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, yaitu membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keimanan yang akan kita bawa dengan ibadah selama hidup kita. Ya, jangan sampai hati kita dengan qalbun marid, hati yang sakit, di situ ada kesyirikan, ada kemunafikan, ya, ada kekufuran. Begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sama-sama ya kita saling mengingatkan, sama-sama amar ma'ruf nahi munkar untuk bisa kita melaksanakan ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik yang wajib ataupun yang sunnah.
Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Tidur lagi. Aduh, kayaknya tehnya tadi belum habis.